Oke, siang ini kita akan menyusun keyakinan kelas bersama. Anyway, apakah kamu tahu apa itu keyakinan kelas? Apa ini? Keyakinan kelas. Apa? Ada yang bisa tell your opinion? Keyakinan kelas? Aturan kelas. Oke, nah memang benar ada aturan kelas. Nah kali ini kita akan buat keyakinan kelas. Keyakinan kelas di sini adalah aturan atau segala sesuatu yang dibuat bersama antara guru juga siswa sesuai dengan kondisi kelas kita. Kita pengen kelas kita seperti apa sih? Itu bisa kita curahkan, kita susun dalam keyakinan kelas kita. Or kita pengennya itu suasana dalam kelas kita seperti apa? Berbeda dengan peraturan sekolah. Kalau peraturan sekolah kan sudah tersusun dari sekolah ya. Jadi kita tinggal mematuhi. Itu dibuat oleh sekolah. Di keyakinan kelas ini nanti kita akan membuatnya sama-sama, disesuaikan dengan kondisi kelas kita. Dan karena ini kita buat sama-sama, tentunya tanggung jawab kita bersama untuk mentaatinya. Got it? Jelas? Jelas. Kita mulai ya. Tahapan pertama akan saya bagikan post-it. Nah, nanti di sini silakan tulis keyakinan kelas, peraturan kelas apa yang ingin kita punya di kelas kita ini. Ingat, sebaiknya kata-kata dalam keyakinan kelas itu dalam kalimat positif ya guys. Hindari penggunaan kata jangan or tidak. Begitu. Jelas? Oke, silakan 1 menit untuk menulis keyakinan kelas yang akan kita punya. Yang sudah bisa tempel peraturan kelas tadi yang di post-it di sebelah sini ya. Silakan. Silakan ditata. Oke. All the students have submitted the note. Oke, so kita punya beberapa ya. I need volunteers. Butuh sukarelawan nih buat baca peraturan kelasnya nih. Who wants to help me? Oh, Raffi, oke, thank you. Raffi, silahkan sekalian. Oke, kita dibacakan ya. Saatnya jam 6 dimulai. Berbahasa baik dan It's time to sopan. begin the sixth lesson. Bentar nih, dulu. Sudah semua ya? Oke, yuk. Peraturan kelas 12D. 1. Bahasa yang baik dan sopan. Oke. Menghargai proses belajar. Oke. Berdoa sebelum dan sesudah belajar. Di online. Harap tepat waktu, datang paling lambat 10 menit. Merawat fasilitas kelas. Menjaga kebersihan dan kerapian. Tepat waktu dan disiplin. Oke. Menjaga ketenangan kelas saat pembelajaran. Wait, kita satu-satu dulu nih. Ada yang sama
puasa, menghargai, berdoa, be on time. Oke. Lanjut lagi deh. Ya, ini yang bersama ya. Tepat waktu sama. Oke. Saling Ya. peduli, menghargai, dan membantu sesama teman. Tertib saat lulus dan mengajar. Oke. Datang tepat waktu saat kelas bahasa Inggris. Diperbolehkan makan atau minum saat pelajaran, namun tidak mengganggu lainnya. Good. Apalagi? Memperhatikan guru saat mengajar. Ya. Menurunkan nada bicara saat tidak ada guru di kelas. Oke. Masuk kelas dengan mengucapkan salam. Menghargai guru ketika sedang menjelaskan materi. Ya, apalagi? Sama semua. Oke. Ada lagi? Tertib ya, tertib. Tertib saat belajar. Oke, satu lagi dari yang mana nih yang beda dengan yang lain? Sopan ya. Oke, sopan santun. Oke, thank you Raffi. Give applause to Raffi. Nah, dari peraturan kelas ini, yuk kita susun keyakinan kelas kita. Tepat waktu, kita mulai dari tepat waktu nih. Tepat waktu itu nilai kebajikannya apa sih? Nilai kebajikan, hal yang penting dari datang tepat waktu itu apa ya guys? Disiplin. Oke. Disiplin. Next, saling peduli. Berarti nilainya apa nih? Louder please. Kebersamaan or kepedulian. Oke. It doesn't work at all. Kepedulian. Oke. Next, menghargai sesama guru dan siswa. Both guru dan siswa itu nilai yang dapat kita ambil apa ya? Saling menghargai berarti saling apa guys? Respect each other. It means that peduli juga ya, sama dan juga kepedulian. Baik. Next, tertib saat belajar. Tentunya itu berarti disiplin juga, disiplin. Oke. Sopan santun di kelas. Nilainya adalah kesopanan. Oke. Jadi kita sudah mendapatkan keyakinan kelas 12G, yaitu disiplin, kepedulian, dan kesopanan. Kita sepakati bersama ya. Kita taati dan semoga dengan keyakinan kelas ini suasana belajar di kelas 12G dapat berjalan dengan lancar dan kita bisa punya pengalaman belajar yang bermakna. Is it okay? Setuju? Oke, saya setuju. Saya setuju. Give applause to you all. Thank you. Kita kembali ke pelajaran kita sekarang ya. Siang ini kami dan Bu Bibit menyusun keyakinan kelas. Kami merasa senang karena dilibatkan dalam membuat kesepakatan kelas bersama. Harapan saya, semoga kelas menjadi nyaman dan mendukung untuk belajar.
Waalaikumsalam. Bunga, Bunga tahu nggak kenapa Bu Wiwit ngajak Bunga ngobrol di sini? Tidak tahu Bu, memangnya ada apa ya Bu? Begini, Bu Wiwit dapat informasi kalau kamu seringkali berdandan berlebihan di sekolah. Bahkan kamu bawa beberapa peralatan kosmetik ke kelas ya? Iya Bu, Memang apa saja yang kamu pakai sebagai riasan? lipstick, blush on, dan juga maskara Bu. Itu semua punya kamu. Iya Bu, Kamu tahu kan kalau di sekolah kita ada tata tertib bahwa siswa tidak boleh memakai riasan yang berlebihan. Dan kamu sudah menyadari kalau itu salah. Ibu apresiasi ini. Alasan kamu apa? Kenapa kamu suka berdandan di sekolah? karena saya hanya ingin menunjukkan hasil karya saya kepada teman-teman saya Bu. Dan juga saya lagi belajar cara menggunakan lipstick yang benar dan mengaplikasikan maskara dan juga blush on Bu. Oh, menurut kamu berdandan pakai makeup berlebihan ke sekolah itu tindakan yang benar apa salah? Kalau menurut saya perempuan menggunakan make up tidak salah Bu, hanya saja pemakaian waktunya yang tidak tepat. Betul. Kamu ingat nggak ketika di awal pembelajaran kita sudah membuat keyakinan kelas? Kira-kira keyakinan kelas apa yang belum kamu patuhi? Kepatuhan pada tata tertib Bu. Ya, betul. Nah, sekarang apa rencana kamu ke depannya untuk berdandan? Saya hanya akan memakai sunscreen sebagai skincare saya ke sekolah Bu. Kalau sunscreen boleh kan? Tentu saja boleh, apalagi sekarang Bunga sudah remaja, jadi sunscreen untuk perlindungan itu diperbolehkan. Memakai lip balm juga boleh, asal yang warnanya natural ya, Nduk ya. Iya Bu. Nah, sekarang Bunga sudah tahu, sudah paham kesalahannya dan nantinya Bunga dapat mematuhi peraturan sekolah kita ya. Menurut Ibu, Bunga tetap cantik walaupun tanpa riasan. Kalau kamu punya hobi merias, gali terus bakat kamu. Siapa tahu nanti Bunga bisa jadi makeup artist atau beauty vlogger. Hanya saja, riasan dan dandanan itu dipakai di waktu yang tepat, tidak saat di sekolah ya, Nduk ya. Iya Bu, terima Oke. kasih. Nah, sekarang Bunga bisa istirahat. Ini masih ada waktunya? Ya. Iya, Bu. Oke. Saya permisi ya Bu. Ya, Terima good. kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bunga Sinanovita Putri dari kelas 11F. Setelah saya mendapatkan bimbingan terkait kesalahan yang saya lakukan, saya menjadi sadar akan kesalahan saya. Selama masa bimbingan, saya merasa nyaman sehingga saya bisa menemukan solusi dari permasalahan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala SMA Negeri 1 Batang atau yang mewakili, yang kami hormati peserta diseminasi aksi nyata budaya positif CGP Angkatan 11 Kabupaten Batang Provinsi Jawa Tengah di SMA Negeri 1 Batang. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga pada pagi hari yang cerah ini kita semua dapat berkumpul di Aula SMA Negeri 1 Batang untuk mengikuti acara diseminasi aksi nyata budaya positif oleh CGP Angkatan 11 Kabupaten Batang Provinsi Jawa Tengah di SMA Negeri 1 Batang. Bapak Ibu yang kami hormati, marilah kita buka acara pada pagi hari ini dengan berdoa bersama supaya kegiatan hari ini dapat berjalan dengan lancar. Berdoa kami persilakan. Selesai. Terima kasih.
Acara yang kedua yaitu menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya yang akan dipimpin oleh Ibu Dwi Astika. Kepada Ibu Dwi Astika kami persilakan. Hadirin kami mohon berdiri. Terima kasih, hadirin kami mohon duduk kembali. Bapak Ibu, acara selanjutnya yaitu sambutan Kepala SMA Negeri 1 Batang yang diwakilkan oleh Wakil Kepala SMA Negeri 1 Batang. Kepada Ibu Widiati SPD kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu, salam sejahtera untuk kita semuanya. Alhamdulillah kesempatan ini kita bisa berkumpul bersama dan di sini saya mewakili Bapak Kepala Sekolah untuk memberikan sambutan dalam acara diseminasi aksi nyata modul 1.4 budaya positif calon guru penggerak angkatan 11 SMA Negeri 1 Batang. Dan alhamdulillah kegiatan ini sudah dipersiapkan dengan sangat baik oleh calon guru penggerak, dan harapannya melalui diseminasi ini kita dapat memiliki pengetahuan, pemahaman yang nantinya bisa kita implementasikan pada pembelajaran di kelas ataupun di lingkungan sekolah. Melihat dari topiknya dari diseminasi ini yaitu budaya positif, artinya bahwa dalam pengajaran, dalam pendidikan kita harus senantiasa memperhatikan juga tidak hanya hal yang berkaitan dengan kognitif saja, tetapi juga skill atau keterampilan dan juga afektif. Sedangkan budaya positif ini berkaitan dengan nilai-nilai afektif yang nantinya akan bisa memberikan pendidikan yang menyeluruh bagi anak didik kita. Karena kita tentunya berharap bahwa anak-anak tidak hanya memiliki kecerdasan secara intelektual saja, tetapi juga secara spiritual juga, kemudian emosional juga sama. Jadi secara menyeluruh seperti itu ya. Dan nanti kita akan melihat dari diseminasi ini bagaimana aksi nyata yang telah dilakukan di kelas dan sekaligus nanti menjadi inspirasi bagi kita semuanya untuk bisa menerapkannya di kelas. Nah, bicara tentang disiplin positif ini nanti tentunya akan budaya positif nanti akan berkaitan dengan yang namanya disiplin positif sebagai
suatu pendekatan. Karena bisa jadi selama ini ada yang miss di kita, dan dari sini kita nanti dapat merefleksi apa saja yang telah kita lakukan selama ini, mana yang baik, mana yang harus kita sempurnakan, dan bagaimana kita bisa mewujudkan disiplin positif yang nantinya akan berdampak pada budaya positif di lingkungan belajar, yang tentunya nanti akan memberikan rasa nyaman, rasa aman, dan anak-anak bisa belajar dengan lebih menyenangkan, seperti itu. Dan sebagai guru tentunya kita harus senantiasa memberikan bimbingan kepada anak-anak, memberikan pengetahuan juga, dan tidak hanya itu, karena ada konsekuensi-konsekuensi yang kita harus tanamkan kepada anak-anak atas apa yang telah dilakukan oleh mereka. Begitu, okay? Dan kita fokusnya di sini bagaimana kita nanti mendapatkan pengetahuan, kemudian nanti kita bisa refleksi dan kita bisa belajar untuk membangun logika anak-anak, kemudian bisa menerapkan budaya positif itu sendiri di dalam lingkungan sekolah. Itu saja untuk sambutan dari saya. Selamat mengikuti diseminasi aksi nyata budaya positif. Selamat kepada calon guru penggerak, dan semoga kegiatan ini akan berjalan dengan lancar. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Diati SPD atas sambutan yang telah diberikan, dan juga semangat kepada kami semua mengenai penerapan budaya positif di SMA Negeri 1 Batang. Baik Bapak Ibu, acara selanjutnya yaitu acara inti pemaparan materi oleh calon guru penggerak di SMA Negeri 1 Batang. Kepada calon guru penggerak di SMA Negeri 1 Batang, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Betul. Pripun kabare Bapak Ibu? Alhamdulillah. Terima kasih sudah datang memenuhi undangan kami untuk datang di acara diseminasi budaya positif terkait aksi nyata modul 1.4 pendidikan guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Batang, Provinsi Jawa Tengah. Baik, kita akan mulai saja Bapak Ibu ya. Perkenalkan dulu, saya adalah calon guru penggerak angkatan 11. Nama saya Wiwi Pujianti, berasal dari kelas 11.08. Sebelum kita mulai, kita akan membuat kesepakatan dalam forum diseminasi ini, antara lain pertama adalah saling menghargai, menjadi pendengar yang baik dan berkolaborasi. Apakah ada yang akan ditambahi Bapak Ibu guru terkait kesepakatan forum diseminasi ini? Nantinya ini akan digunakan selama proses diseminasi siang hari ini. Cukup? Oke, dan kita lanjutkan ya. Tujuan forum diseminasi. Forum diseminasi ini bertujuan diadakan untuk agar peserta dapat memahami materi dengan baik, peserta dapat mempraktikkan materi. Nanti kita ada sesi untuk praktik atau simulasi, dan terakhir adalah peserta dapat menerapkan pemahaman budaya positif baik di kelas maupun di sekolah. Kegiatan diseminasi ini terbagi menjadi 5 sesi. Pertama adalah pemaparan dari saya. Yang kedua adalah sesi pertanyaan dan jawaban. Nanti saya akan memberikan waktu kepada Bapak Ibu yang ingin mengajukan pertanyaan
Selanjutnya adalah kesimpulan, dilanjutkan dengan refleksi, dan terakhir kita akan melakukan praktik atau simulasi. Kita mulai dari hal pertama dulu, ada pertanyaan pemantik. Bisa dijawab dengan ya atau tidak. Dimulai dari pertanyaan pemantik pertama. Apakah hukuman dapat mendisiplinkan anak? Bagaimana menurut Bapak Ibu? Ya atau tidak? Kebanyakan, sebagian besar Bapak Ibu menjawab ya. Pertanyaan pemantik kedua. Apakah pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak? Yes or no? Ya atau tidak? Ya, oke, kita simpan jawabannya. Terakhir, apakah memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak? Ya, oke. Sebagian besar dijawab ya, dan seluruh pertanyaan otomatis dijawab ya juga Bapak Ibu. Nah, yang ini kita akan membahas beberapa penerapan budaya positif dengan konsep-konsep inti yang terkait. Yang pertama adalah disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Kedua adalah teori motivasi, hukuman dan penghargaan, restitusi. Hal ketiga yang akan kita bahas adalah keyakinan kelas. Keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Dan kelima, 5 posisi kontrol serta segitiga restitusi. Materi-materi ini yang saya dapatkan dalam pendidikan guru penggerak yang akan saya bagikan sama-sama belajar Bapak Ibu terkait tentang penerapan budaya positif baik di sekolah ataupun di kelas. Oke, kita mulai dari kegiatan pertama, yaitu perubahan paradigma. Di sini ada kegiatan kepalan tangan. Saya butuh volunteers nanti 2. Di sini akan ada saya akan berikan sobekan kertas, dan nanti di situ salah satu dari Bapak atau Ibu guru menuliskan sesuatu hal yang berharga menurut Bapak Ibu. Nah, kemudian itu disimpan di kepala tangan panjenengan. Setelah itu, teman yang kedua, teman B, akan mencoba dengan segala daya upayanya, bisa membujuk, bisa mengancam, atau merayu agar Bapak Ibu guru yang A itu mau melepaskan kepalanya dan memperlihatkan tulisan secara kertas di dalamnya. Saya butuh volunteer nih, Bu Maria dengan Bu Sulfa, monggo maju ke depan, Sebelumnya Bu Maria menuliskan satu hal yang menurut Bu Maria berharga. Iya. Nah, tugasnya Bu Sulfa adalah membuat Bu Maria membuka kepalan tangannya dengan segala daya upaya, mau diraih boleh, mau dipetak-petak silakan. Ya, monggo. Bu Maria boleh ingat isi dari kepalanya tidak? Tidak boleh. Nanti Bu Maria sukanya makan apa? Makan bakso. Nanti makan siang makan bakso sama saya mau? Tapi ini dibuka dulu. Gak mau. Begitu nanti alam tak ada bang sama saya. Boleh. Oke. Matur suwun Bu Maria, Bu Sulfa. Tepuk tangan teman-teman untuk Bu Maria dan Bu Sulfa. Nah, dari kegiatan kepalan tangan tadi, apa sih hal yang bisa kita ambil? Analogi apa yang bisa kita ambil dari kegiatan kepalan tangan itu? Bu Sulfa bisa berbagi? Bisa nggak sih kita ngobrol
bisa nggak sih membuat, padahal udah daya upayanya untuk membuat Bu Maria membuka tangannya tapi nggak bisa ya. Tadi yang sudah saya coba tidak bisa. Tidak bisa. Oke. Sudah dirayu tetap nggak bisa. Nah, ini membuktikan bahwa adanya yang mempunyai kontrol itu siapa? Siapakah yang sesungguhnya memiliki kontrol? Yang memiliki kontrol dari segala perbuatan kita itu bukan orang lain tetapi diri sendiri. Nah, di sini ada stimulus respon, juga ada teori kontrol atau pilihan. Kita hanya bisa memberikan pilihan yang nantinya itu bisa mengontrol tindakan atau perilaku orang lain. Nah, di sini stimulus responnya ini, misalnya ini ya, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Tidak bisa nih, yang bisa kita lakukan adalah kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang sesuatu hal. Nah, selanjutnya orang lain bisa mengontrol saya. Pada nyatanya berdasarkan teori kontrol adalah yang bisa mengontrol segala pilihan pada diri Anda sendiri. Di sini juga misalnya stimulus responnya saya bisa mengontrol orang lain, oh tidak bisa. Bahkan Anda itu tidak bisa mengontrol orang lain. Akhirnya stimulus respon yang kita dapat, kita berpikir bahwa akan ada yang menang, ada yang kalah. Tapi karena adanya teori kontrol atau teori pilihan, kita bisa berpikir dengan win-win solution, sama-sama menang, sama-sama mendapatkan keinginannya, seperti itu. Kita mulai saja ya dari perubahan paradigma tadi, bahwa ternyata kita yang bisa mengontrol perbuatan kita adalah diri kita sendiri. Selanjutnya adalah bahasan yang pertama, materi yang pertama adalah disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Disiplin positif di sini adalah suatu cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak untuk bertanggung jawab, siswa dalam hal ini, dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini. Disiplin positif di sini itu mengarah ke disiplin diri yang bisa mengontrol diri kita dalam melakukan segala tindakan, seperti yang tadi sudah kita analogikan ya. Dengan adanya disiplin positif, dengan penerapan pada disiplin diri, itu akan membuat murid memahami, menyadari berdasarkan motivasi internal dalam diri mereka sendiri, bukan karena paksaan, ujian maupun hukuman. Nah, selanjutnya berdasarkan disiplin positif tadi, yang diyakini adalah nilai-nilai kebajikan universal. Di sini nilai-nilai kebajikannya adalah sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Kenapa disebut universal? Karena nilai-nilai tersebut itu bersifat menyeluruh, lintas bahasa, lintas suku, lintas agama, dan bisa digunakan dan bisa diaplikasikan di segala kondisi dan latar belakang. Dengan adanya nilai-nilai kebajikan universal ini, maka seseorang akan termotivasi secara intrinsik dari dalam. Jadinya akan bisa menggerakkan motivasi yang lain untuk mencapai tujuan yang diinginkan, tujuan yang bermakna bagi diri sendiri maupun lingkungan. Nah, untuk nilai-nilai kebajikan yang kita implementasikan dalam pendidikan di Indonesia sekarang ini ada dalam dimensi profil pelajar Pancasila yang terdiri dari 6 karakter itu Bapak Ibu. Nilai kebajikannya apa saja? Pasti Bapak Ibu sudah hafal luar kepala. Profil pelajar Pancasila di sini ada
beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Nilai kebajikan yang kedua adalah mandiri, kemudian berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, dan bernalar kritis. Itu nilai kebajikan universal yang termuat dalam profil pelajar Pancasila. Materi kedua adalah teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Ada 3 motivasi perilaku manusia. Nah, kira-kira gini nih, Bapak Ibu, apa sih motivasi Bapak Ibu kok datang ke sekolah tepat waktu? Kenapa? Tiap pagi harus terburu-buru fingerprint sebelum jam 7 itu, alasannya kenapa nih? Monggo Bu Suki. Karena harus memenuhi kewajiban dari pengajar. Oh begitu, karena itu. Nah, ternyata ada 3 teori tentang motivasi perilaku manusia. Itu juga ya, tadi ada mungkin yang karena tidak ingin terlambat jadinya harus on time, ada juga yang memang itu sudah kewajibannya ya Bu. Ternyata ada 3 teori motivasi. Yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, benar ya, kita finger pagi-pagi itu karena biar nggak dihukum, nggak di BAP karena sudah telat melebihi jam kerjanya ya Bu. Nah, ini menunjukkan suatu motivasi yang apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya, pasti saya dapat hukuman. Yang kedua adalah untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, si paling sergap. Nah, gitu ya, penghargaan dari orang lain itu adalah motivasi yang kedua. Apa yang akan saya dapatkan nih kalau saya melakukan hal itu? Dan yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang kita percaya. Di sini bisa kita dapatkan dengan pertanyaan, saya akan menjadi orang yang seperti apa apabila saya melakukannya. Nah, dari 3 motivasi perilaku manusia ini, kira-kira mana yang cocok dengan perilaku atau tindakan kita sehari-hari? Macam-macam ya. Berkaitan juga dengan motivasi eksternal dan motivasi internal. Bapak Ibu, kira-kira mana yang termasuk motivasi eksternal, motivasi dari luar diri kita, motivasi dari lingkungan? Dari 3 teori motivasi ini, yang mana? 1 dan 2. Itu eksternal ya, untuk menghindari hukuman. Hukumannya dari pihak keluar, pihak lain, dan mendapatkan imbalan atau penghargaan. Terakhir adalah, yang terakhir berarti apa Bapak Ibu? Motivasi internal, karena itu tumbuh dari diri kita sendiri. Nah, motivasi internal ini dengan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai kebajikan yang kita percaya, itu adalah tujuan dari budaya positif. Kita mengharapkan siswa kita nantinya ketika dalam melakukan suatu hal apapun itu, tumbuhnya motivasi adalah dengan bagaimana mereka menghargai diri mereka sendiri. Ingin menjadi seperti apa mereka dengan nilai-nilai kebajikan yang mereka yakini. Kita lanjut Bapak Ibu nggih. Nah, ini ada quote dari Ki Hajar Dewantara tentang merdeka, tentang pengertian merdeka ini. Beliau mengatakan bahwa merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat pemerintah diri sendiri. Nah, jadi sesuai dengan teori kontrol, berarti kita yang bisa mengontrol perilaku diri kita sendiri, mau arahnya kemana, diri kita yang memegang kendalinya. Seperti itu. Lanjut lagi dengan materi yang selanjutnya, yaitu hukuman, penghargaan, dan restitusi. Bedanya apa ya Bapak Ibu ya, hukuman, penghargaan, dan restitusi?
hukuman dulu nih. Hukuman itu apa ya? Ketika kita mendengar kata hukuman nih, monggo, Ibu. Menurut saya namanya hukuman itu sebuah sanksi. Ya, sanksi yang diberikan karena melanggar itu hukum. Itu hukuman nih. Bagaimana dengan penghargaan? Kalau penghargaan itu sebuah reward ya, apa itu hadiah. Apresiasi gitu ya. Oke. Restitusi ada yang bisa memberikan pemahaman tentang apa itu restitusi? Oke. Nah, hukuman, penghargaan dan restitusi. Hukuman biasanya namanya hukuman itu segala sepertinya di bayangan kita adalah hal-hal yang menakutkan ya. Nah, itu karena adalah suatu tindakan yang didapatkan karena suatu perilaku yang negatif, stigma. Dan hukuman itu diberikan bertujuan agar tidak dilakukan lagi kesalahan tersebut tadi. Nah, sedangkan penghargaan itu apresiasi karena seseorang melakukan hal yang baik atau sesuai yang diinginkan, gitu ya. Ternyata selama ini Bapak Ibu guru pasti memberikan hukuman dan penghargaan kepada siswanya ya. Tapi apakah Bapak Ibu tahu kalau tadi kan ternyata hukuman di awal kegiatan tadi saya sudah memberikan pertanyaan otomatik ya, tentang hukuman kepada siswa, dan sebagian besar kita meyakini bahwa hukuman itu dapat mendisiplinkan siswa. Tetapi tidak hanya hukuman yang bisa mendisiplinkan siswa, tapi ternyata itu juga ada efek tidak baiknya. Begitu juga dengan penghargaan, Bu. Nah, berdasarkan menurut ahli dari Alfikon, ternyata ada istilah namanya dihukum oleh penghargaan. Apa itu namanya sudah sangat dramatis ya, dihukum oleh penghargaan. Nah, bahwa ternyata penghargaan itu berlaku sama dengan hukuman. Artinya ketika kita meminta atau membujuk seseorang untuk melakukan suatu tujuan, itu tumbuhnya adalah dorongan eksternal dan adanya faktor ketergantungan, dan itu dampaknya kurang baik. Apa saja dampaknya? Nah, ini dampaknya adalah ada pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Ini akan masuk ketika kita memberikan penghargaan, ketika kita memberikan pujian kepada siswa kita, itu ternyata buat mereka itu akan menjadikan suatu pengalaman memori dalam jangka pendek maupun jangka panjang, dan itu akan selalu diingat. Misalnya kita memberi pujian kepada siswa kita yang nilainya baik, nilainya 100. Tetapi di sisi lain ada siswa yang merasa penghargaan itu menimbulkan efek yang tidak baik untuk yang lainnya. Nah, itulah efek jangka panjang dan jangka pendek. Selanjutnya adalah penghargaan menghukum. Penghargaan menghukum di sini misalnya bahwa penghargaan itu diberikan karena sesuatu hal yang pada dasarnya itu tidak sesuai dengan nilai-nilai kebajikan yang telah disepakati. Ada juga di sini ada ternyata penghargaan mengurangi ketepatan. Nah, karena misalnya nih, karena ingin mengumpulkan PR atau tugas dengan sebelum due date, jadi buru-buru nih ngumpulinnya, ternyata malah meleset yang tidak baik yang dihasilkan. Selanjutnya adalah penghargaannya tidak efektif, tidak tepat sasaran. Kemudian ada lagi penghargaan merusak hubungan, tentu saja ya, ketika antar teman seperti itu. Nah, ini ada penghargaan menurunkan kualitas juga serta mematikan kreativitas. Dan pada akhirnya penghargaan itu mengurangi motivasi intrinsik. Tadinya melakukan suatu hal karena meyakini nilai-nilai yang ada dalam diri kita sendiri, ingin menjadi siswa yang baik,
tapi nyatanya ada suatu penghargaan yang menimbulkan motivasi itu berubah. Bapak Ibu boleh nggak sih ngasih penghargaan? Boleh tentu saja, tapi ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama adalah beri dukungan secara khusus. Secara khusus itu berarti bahwa dukungan itu diberikan khusus dan spesifik sesuai sasaran kita. Yang kedua, penghargaan itu sebaiknya secara pribadi, bukan di depan umum, di depan teman-temannya. Selanjutnya, tentu saja ini ya, kita memberi penghargaan itu ke semua murid bergantian. Semua siswa pasti punya kelebihan, punya punya hal yang bisa kita hargai tentang perilaku mereka. Nah, selanjutnya adalah secara konsisten, terus-menerus, secara berkesinambungan untuk membangun motivasi pada siswa-siswa kita. Dan terakhir adalah fokus pada proses. Kadang kita hanya melihat hasilnya saja tanpa melihat ternyata sampai sejauh ini siswa-siswa kita sudah melakukan hal-hal yang cukup banyak ya, cukup effortnya tinggi gitu. Ini. Kita pause dulu, ada azan. Kita lanjutkan Bapak Ibu. Nah, di sini ada, tadi kita sudah membahas tentang penghargaan. Setelah itu perbedaan hukuman dan konsekuensi. Ternyata selama ini saya memberikan hukuman atau konsekuensi ya kepada siswa ya. Nah, ini coba kita cermati tindakan-tindakan kita, apakah itu sebuah hukuman atau konsekuensi. Yuk kita mulai dari pernyataan yang pertama. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena datang terlambat ke sekolah. Bagaimana? Hukuman atau konsekuensi? Hukuman, oke. Yang kedua, disimpan dulu jawabannya ya. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman, oke. Selanjutnya, pernyataan ketiga, murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman. Keempat, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Pernyataan kelima, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Apakah jawaban Bapak Ibu guru sesuai dengan ini? Nah, betul ya. Pernyataan 1 sampai 3 itu hukuman. Pernyataan 4 dan 5 adalah konsekuensi. Dari sini bisakah kita menarik sebuah kesimpulan apa itu perbedaan antara hukuman dan konsekuensi? Monggo Pak Bangkit silahkan bisa mengutarakan pendapatnya terkait perbedaan hukuman dan konsekuensi. Ya, terima kasih waktu yang diberikan Bu Iwin. Menurut saya hukuman dan konsekuensi itu adalah 2 hal yang berbeda. Kalau hukuman itu diberikan oleh orang lain kepada kita, jadi dari luar, sedangkan konsekuensi itu timbul dari diri kita sendiri untuk bertanggung jawab atas apa yang telah kita perbuat. Seperti itu Bu Iwin. Terima kasih. Matur suwun Pak Bangkit. Kalau hukuman dari pihak luar, tapi kalau konsekuensi itu bisa timbul dari diri kita sendiri. Selain itu, ada pendapat lain terkait hukuman dan konsekuensi? Oke, monggo Pak. Oke, terima kasih. Jadi antara hukuman dan konsekuensi itu lumayan tipis bedanya. Ya, ada beberapa. Cuma terkait dari perbedaan ini yaitu adanya paksaan dan tidak. Jadi kesadaran itu ya. Jadi kalau konsekuensi itu kesadaran dari diri masing-masing. Kalau dari hukuman itu
adanya semacam keterpaksaan untuk melakukan itu. Jadi paksaan dalam hal ini adalah ya apa yang mesti dilakukan, dan itu dia merasa terpaksa, tidak dari kesadaran dia sendiri. Seperti itu Bu, terima kasih. Thank you sir, sudah jelas nih, sudah memberikan gambaran yang sangat gamblang terkait perbedaan hukuman dan konsekuensi. Kita lanjutkan nih, tadi hukuman itu karena adanya paksaan, tapi kalau konsekuensi itu timbul dari diri sendiri. Selain itu juga ternyata hukuman adalah perilaku yang diberikan itu kadang tidak sesuai dengan apa yang diperbuat, okay? Tetapi kalau konsekuensi itu berkaitan dengan apa yang telah diperbuat. Oke, kita lanjutkan. Selanjutnya adalah, nah, di sini adalah perbedaan konsekuensi tadi sudah dikemukakan oleh teman-teman kita, dan di sini adalah yang tadi adanya paksaan, ya. Ternyata hukuman itu karena adanya paksaan. Kemudian konsekuensi itu memang benar adanya stimulus atau tanggapan dari hal yang terjadi. Akhirnya ini kalau hukuman menimbulkan konsep diri yang buruk, sedangkan konsekuensi konsep diri yang baik. Jadi kita bisa memilah-milah kapan kita memberikan hukuman atau konsekuensi terhadap siswa kita ketika mereka bertindak atau berperilaku. Next adalah restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang kuat. Nah, restitusi itu timbul ketika siswa kita berbuat salah, dan pada akhirnya mereka diberikan kesepakatan untuk memperbaiki kesalahan tersebut. Ini prosesnya adalah kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi dari masalah mereka dan membantu murid untuk berpikir tentang mereka mau jadi orang seperti apa dan bagaimana memperlakukan orang lain. Next. Ada 9 ciri-ciri restitusi. Apakah cocok dengan yang sudah kita lakukan selama ini? Yang pertama adalah restitusi itu bukan untuk menebus kesalahan, tapi untuk belajar dari kesalahan. Nah, selanjutnya yang kedua, memperbaiki hubungan. Ketika siswa berbuat kesalahan kepada temannya yang lain, di sini dia melakukan suatu proses restitusi yang bertujuan agar memperbaiki hubungannya dengan temannya tadi. Nah, yang ketiga, seperti tadi yang dipaparkan, bahwa restitusi itu bersifat tawaran, bukan sebuah paksaan seperti hukuman. Yang keempat, restitusi itu menuntun. Nah, itu yang menuntun untuk melihat ke dalam diri, motivasi dalam diri kita sendiri. Kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Nah, yang keenam, restitusi diri adalah cara fokus dalam diri kita sendiri. Pak, saya ini sudah benar nggak ya melakukan hal ini? Yang ketujuh adalah fokus pada karakter, bukan tindakannya. Ketika saya melakukan ini, sifat saya menjadi lebih baik atau justru tampak akan buruk. Nah, kedelapan, fokus pada solusi penyelesaian suatu permasalahan. Dan terakhir adalah mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya agar diterima. Oke. Materi selanjutnya adalah keyakinan kelas. Bapak Ibu pasti sudah menyusun keyakinan kelas pada awal pembelajaran pada semester kemarin, ya pasti sudah. Nah, jadi kita akan review sedikit tentang keyakinan kelas. Ada suatu pertanyaan mengganjal nih, mengapa tidak peraturan saja, kenapa harus keyakinan kelas namanya? Nah, di sini ada beberapa perbedaan antara peraturan kelas dan keyakinan kelas.
Peraturan kelas di sini adalah aturan atau pedoman yang ditetapkan oleh guru atau pihak sekolah untuk mengatur perilaku atau kegiatan di kelas. Nah, ini memang dibuat oleh satu pihak saja yang dibuat. Tetapi dalam keyakinan kelas ini berisi tentang nilai-nilai sikap prinsip yang dipegang oleh kelompok siswa dan guru di kelas berdasarkan kesepakatan bersama antara siswa dan guru. Dalam peraturan kelas terkadang menggunakan kalimat negatif ya, misalnya tidak boleh terlambat datang ke kelas. Nah, itu nih. Tetapi dalam keyakinan kelas itu berisi nilai-nilai kebajikan yang diyakini bersama. Biasanya dalam kalimat positif ya. Selanjutnya, peraturan kelas itu biasanya sudah tersedia, sudah ada, sudah disusun, dan siswa hanya mematuhi saja. Tetapi ketika menyusun keyakinan kelas itu digali dari kesepakatan bersama antara guru dan siswa. Berikut ini adalah langkah-langkah dalam merumuskan keyakinan kelas. Apakah sama yang sudah Bapak Ibu lakukan dalam menyusun keyakinan di kelas Bapak Ibu sekalian? Nah, yang pertama, siswa menuliskan peraturan kelas. Di sini siswa mencurahkan pendapatnya terkait mereka ingin kelas seperti apa, ingin suasana kelas bagaimana. Di situ bisa siswa-siswa menuliskan dalam secari kertas atau sticky note ya. Nah, setelah itu mengubah menjadi kalimat positif. Jika masih terdapat kalimat-kalimat dengan dilarang, tidak, kita ubah itu menjadi kalimat yang positif. Setelah itu, setelah kita dapat nih semua kalimat-kalimat, pendapat-pendapat dari siswa-siswa, kita dapat menetapkan atau menyarikan nilai kebajikan atau keyakinan kelas tadi. Diambil nilai-nilai yang dari peraturan kelas yang sudah diutarakan siswa, nilai kebajikan apa sih yang ada. Langkah terakhir tentu saja menyepakati keyakinan kelas untuk dipatuhi bersama. Yuk cek. Nah, kira-kira nih, tadi kan kita sudah mengetahui bagaimana langkah dalam merumuskan keyakinan kelas. Dimulai dari tahap mengumpulkan peraturan-peraturan yang siswa kita inginkan yang ada dalam kelas kita ini. Nah, peraturan yang pertama Bapak Ibu, jangan berlari di kelas atau koridor. Keyakinan kelas atau nilai kebajikan apa yang ada dalam jangan berlari di kelas atau koridor? Keselamatan, keamanan. Oke, kita simpan dulu ya jawabannya. Yang kedua, dilarang mengganggu orang lain. Saling menghormati orang lain. Oke, kita simpan dulu. Ketiga, hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Oke, disiplin. Dilarang melakukan kekerasan. Nilai kebajikan apa yang ada? Kenyamanan, saling menyayangi. Oke. Terakhir, bergantian atau menunggu giliran. Menghormati orang lain, tertib. Oke, yuk, apakah jawabannya sama dengan ini? Ya. Peraturan yang pertama, jangan berlari di kelas atau koridor, itu berkaitan dengan keyakinan kelas, keselamatan atau bisa juga keamanan ya. Kemudian dilarang mengganggu orang lain, itu menghormati orang lain, keyakinan kelasnya. Hadir 15 menit, itu bisa kita sarikan nilai kebajikannya adalah berkomitmen. Dilarang melakukan kekerasan, nilai kebajikannya adalah keyakinan kelasnya, keselamatan atau keamanan. Dan terakhir, selalu kembalikan buku ke tempatnya adalah tanggung jawab. Sepertinya
agak beda ya. Oke, itu tentang keyakinan kelas yang kita pelajari hari ini. Apakah sama dengan apa yang sudah kita lakukan di kelas? Nah, jadi di sini saya sudah melakukan praktik penyusunan keyakinan kelas, dan ini adalah hasilnya keyakinan kelas yang telah disepakati: kebersihan, disiplin, gotong royong, kesopanan, dan pembelajaran yang menyenangkan. Nah, itu keyakinan kelas dari kelas saya. Bagaimana dengan keyakinan kelas Bapak Ibu? Apakah sudah sesuai dan sama? Oke, kita lanjut. Kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Nah, Bapak Ibu, kita sebagai makhluk hidup pasti punya kebutuhan yang dipenuhi. Apa saja kebutuhan itu? Apa saja? Tempat tinggal, oke. Makan. Apalagi? Nah, ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama adalah bertahan hidup atau survival, berkaitan dengan tempat tinggal, makan. Itu berkaitan dengan kebutuhan hidup pertama, yaitu bertahan hidup. Selanjutnya, kebutuhan yang kedua adalah kasih sayang dan rasa diterima. Kita sebagai makhluk sosial pasti pengennya disayang, diterima ya. Kita butuh love and belonging. Kebutuhan ketiga adalah penguasaan atau power. Selanjutnya adalah kebebasan atau freedom. Nggak mau diatur-atur, pengennya bebas. Pasti seperti itu, walaupun ada peraturan, tapi kita pasti pengen bebas, tidak terkungkung dalam suatu peraturan itu. Terakhir adalah kesenangan atau fun. Nah, itu kebutuhan akan hiburan, akan rekreasi, itu ada dalam kebutuhan kesenangan. Itu adalah kebutuhan dasar manusia. Sesuai ya dengan kebutuhan kita, Bapak Ibu. Lanjut. Ketika ada siswa yang melakukan perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar aturan, sebenarnya itu di situ mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Bagaimana pemahaman dari pernyataan ini? Nah, di sini ada suatu kasus. Minta tolong Bu Zulfa untuk dibacakan. Ibu Suri, wali kelas 10A, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid kelasnya, yaitu Tommy. Beberapa murid telah mengeluhkan Tommy yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Suri, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Tommy melakukan hal itu? Terkait kebutuhan dasar manusia, kebutuhan apa yang gagal dipenuhi Tommy dalam kasus ini? Ada yang mau mengutarakan pendapatnya? Pak Bangkit? Satu saja, kebutuhan dasar apa? Mungkin si Tommy ini tidak sarapan, jadi dia di sekolah ingin minta makanan ke teman-temannya. Jadi mungkin kebutuhan memenuhi bertahan hidup mungkin Ya. seperti itu. Dari Pak Bangkit, kebutuhan survival ya, kebutuhan untuk bertahan hidup. Oke. Ada sudut pandang lain? Ya, monggo Bisna. Kalau saya melihat dari sudut pandang yang berbeda ya dengan Pak Bagel, bisa jadi ini kalau menurut saya waktu ini kesenangannya, bisa jadi suka godain temennya gitu. Ketika melihat temennya sebel atau kesal dengan tinggalnya Tommy, dia merasa senang. Itu dari sudut pandang saya. Terima kasih Bu. Jadi kebutuhan dasar yang dipenuhi Tommy dari kasus ini adalah kesenangan atau fun. Oke, perbedaan sudut pandang, dan itu
bisa membuat kita menganalisis suatu perilaku siswa kita ketika mereka melanggar aturan. Oke. Nah, dalam melakukan pemecahan permasalahan tentang siswa kita ada posisi kontrol atau restitusi. Ada 5 posisi kontrol yang bisa kita gunakan ketika kita dalam penyelesaian masalah, yaitu pertama, guru sebagai penghukum memberikan hukuman, kedua adalah pembuat merasa bersalah, ketiga adalah teman, dan keempat sebagai pemantau, yang terakhir adalah manajer. Seperti apa? Bagaimana posisi kita selama ini ketika kita menyelesaikan permasalahan dengan siswa-siswa kita? Di sini adalah penghukum. Penghukum kita tahu ya, bagaimana kita menghardik. Di sini guru berbuatnya menghardik, menunjuk, menyakiti. Akhirnya dampak pada siswa adalah mereka akan mengulangi kesalahan. Pembuat rasa bersalah, kamu seharusnya sudah tahu bagaimana ya. Nah, ini hasilnya adalah siswa merasa rendah diri. Penghukum dan pembuat rasa bersalah itu merupakan motivasi untuk menghindari hukuman dan tentunya adanya kontrol dari luar. Selanjutnya adalah teman, posisi kontrol sebagai teman. Di sini kita membuatkan alasan untuk siswa-siswa kita. Akhirnya siswa menjadi ketergantungan dan tidak mandiri. Guru sebagai pemantau di sini hanya menghitung dan mengukur, mengawasi saja. Akhirnya pada siswa kita, mereka hanya menitik beratkan pada sanksi atau penghargaan yang didapatkan. Dan terakhir, ini yang manajer, di mana kita adalah mengajukan pertanyaan, mendampingi siswa kita, menguatkan mereka, bagaimana mengevaluasi diri dan memperbaiki diri. Di sini dalam fungsi kontrol sebagai manajer adanya identitas yang berhasil dan sukses untuk menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang diyakininya. Oke, ada pernyataan-pernyataan dari 5 tadi. Ada pembuat rasa bersalah, penghukum, pemantau, teman, dan manajer. Yang pertama, saya kecewa sekali dengan kamu. Fungsi kontrol apa ini? Saya kecewa, membuat merasa bersalah. Oke. Yang kedua, kamu tidak pernah benar melakukannya. Menghukum. Ayolah, lakukan demi saya, teman. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Pemantau. Dan terakhir, bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Manajer. Apakah sama jawabannya dengan ini? Ya, sudah sama ya. Itu menandakan pemahaman Bapak Ibu tentang 5 posisi kontrol sudah sesuai. Nah, dari ke-5 posisi kontrol, sebaiknya kita menempatkan dalam posisi kontrol manajer yang mempersilahkan siswa-siswa kita untuk bertanggung jawab dan menemukan solusinya nih. Selanjutnya adalah segitiga restitusi. Segitiga restitusi adalah suatu cara atau prosedur yang digunakan seseorang untuk menyelesaikan masalah. Ada 3 tahapannya, yaitu menstabilkan identitas di bawah Y. Yang selanjutnya naik ke atas ada validasi tindakan yang salah, dan terakhir adalah menanyakan keyakinan. Seperti apa detail dari segitiga restitusi ini? Kita mulai dari tahapan pertama, yaitu menstabilkan identitas. Di sini adalah di mana kita memberikan pengertian, memaparkan prinsip bahwa membuat kesalahan itu merupakan dari proses pembelajaran yang nantinya tujuannya adalah menggeser identitas kegagalan siswa, kegagalan seseorang dalam melakukan kesalahan menjadi arah identitas sukses. Nah, contoh kalimat yang bisa digunakan dalam menstabilkan identitas adalah
Misalnya berbuat salah itu hal yang manusiawi, tidak ada manusia yang sempurna, nobody is perfect, gitu ya. Oke. Selanjutnya, tahapan yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Ini ke atas nih. Validasi tindakan yang salah itu berdasarkan prinsip bahwa setiap perilaku itu berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Seperti tadi kasusnya Tommy. Jadi Tommy ketika melakukan kesalahan itu karena dia mempunyai kegagalan dalam memenuhi kebutuhan dasarnya. Nah, sehingga guru atau orang tua akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif yang tadi kita bahas tentang posisi kontrol tadi ya, sehingga akan lebih mengenali dan mengakui kebutuhan murid atau anak. Validasi tindakan yang salah. Kalimat yang bisa kita gunakan adalah misalnya nih ya, kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Selanjutnya, tahapan terakhir adalah menanyakan keyakinan. Dalam tahapan ini dilakukan dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna kepada siswa yang akan memunculkan motivasi secara intrinsik sehingga mampu mengaitkan keyakinannya dengan tindakan yang salah. Oke, kalimat apa yang bisa kita gunakan untuk penyelesaian dalam tahap ini? Nah, ini adalah contoh simulasi yang sudah saya lakukan dalam segitiga restitusi. Ada menstabilkan identitas, memvalidasi tindakan yang salah, dan terakhir adalah menanyakan keyakinan. Oke, waktunya sesi question and answer. Silakan Bapak Ibu dari paparan tadi, apakah ada hal yang ingin ditanyakan? Oke, monggo Pak. Izin bertanya Bu Irit, pertanyaannya dalam segitiga restitusi itu tadi dijelaskan ada 3 tahapan, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Nah, dari apakah dalam penerapan segitiga tadi tahapan yang dilakukan harus berurutan atau bisa tidak berurutan? Ya, jadi tentang tahapan dalam segitiga restitusi, apakah harus berurutan, apa boleh tidak harus berurutan? Kenapa ini disimbolkan sebagai suatu segitiga? Karena ada proses menuju ke suatu tujuan. Pertama sebagai dasar di sini adalah menstabilkan identitas. Itu sebagai fondasi kita untuk mengetahui latar belakang, alasan sesuatu tindakan yang salah. Naik lagi nih ke atas, ada validasi tindakan yang salah. Di sini kita membangun suatu proses yang menuju tindakan yang salah itu menjadikan suatu penemuan solusi secara bersama-sama. Dan terakhir adanya menanyakan keyakinan. Sini sudah turun nih, sudah mulai menemukan solusi, menemukan perencanaan selanjutnya bagaimana, dan itu dilakukan dalam tahapan menanyakan keyakinan. Sebaiknya memang dilakukan secara berurutan karena ada proses-proses yang digunakan untuk membangun menuju suatu tujuan dalam menemukan solusi dari suatu permasalahan. Begitu nih. Sudah cukup? Ada pertanyaan lagi? Cukup nih. Kesimpulan, kita telah sampai pada kesimpulan. Berdasarkan pemaparan tadi, mari kita simpulkan seorang guru yang baik harus memiliki kemampuan untuk mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif itu dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep inti seperti disiplin positif dan nilai kebajikan universal, teori motivasi, hukuman dan penghargaan restitusi, adanya keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas,
5 posisi kontrol dan segitiga restitusi. Oke. Selanjutnya adalah refleksi. Izinkan saya bertanya terkait pemaparan tadi, perasaan apa yang muncul selama mengikuti sesi ini? Oke. Monggo, Ibu Endah, monggo. Setelah mengikuti sesi ini, saya merasakan bahwa banyak pencerahan. Ternyata yang saya lakukan selama ini ada yang kurang pas, sehingga sekarang tahu apa yang harus kita lakukan berikutnya. Oke, terima kasih. Refleksi yang kedua, pertanyaan kedua, hal baru apa yang mengubah paradigma saya yang saya dapatkan? Oke. Ada yang ingin mengungkapkan hal ini, hal baru apa yang dipelajari pada siang hari ini? Monggo, Pak ini. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Hal baru apa yang mengubah paradigma setelah mendapatkan tadi pencerahan tentang positif ya, apa tadi disiplin positif ini, saya menjadi tahu bagaimana pentingnya pemberian reward ya, khusus pada siswa yang berprestasi tanpa mengesampingkan kemampuan siswa-siswa yang lainnya. Gitu Bu. Oke, matur suwun Pak Didi. Setelah sampailah kita pada sesi, pada akhir pemaparan saya terkait implementasi budaya positif. Saya mohon maaf jika dalam menyampaikan terdapat kekurangan, dan semoga apa yang telah saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Setelah ini kita akan melanjutkan dengan praktik dan simulasi. Seperti itu Bapak Ibu Guru ya. Mari kita berikan apresiasi dengan tepuk tangan bersama untuk kita semua. Permisi Bu. Ya, silakan masuk. Silakan duduk. Ada apa ya Bu? Saya dipanggil ke sini. Jadi gini, tadi Bu Ika dapat laporan dari Bu Novi. Katanya selama pelajarannya Bu Novi, Mbak Mita sering izin ke kamar mandi ya? Benar? Iya Bu. Kira-kira kenapa ya? Saya sakit perut Bu. Oh, sakit perut. Sekarang masih sakit perut? Sudah agak mendingan. Atau habis ini Bu Ika ajak periksa ya ke dokter ya, supaya sembuh. Tidak usah Bu, saya sudah mending, sudah nggak sakit lagi. Nah, kenapa? Nanti daripada sakit lagi, ayo kita periksa dulu saja, mumpung Bu Ika masih kosong. Nggak usah Bu, soalnya saya sudah meninggal. Nggak apa-apa, ayo. Sebenarnya saya berbohong Bu. Oh begitu. Bu Ika tahu setiap manusia itu pernah melakukan salah. Itu manusiawi. Kira-kira kenapa melakukan itu? Begini Bu, saya di kelas itu dikucilkan dengan teman-teman saya. Tidak ada yang mau berteman dengan saya. Tugas kelompok juga saya tidak pernah diajak. Kemudian saya berpikir kalau dengan saya mencari perhatian, sering ke belakang, itu teman-teman jadi memperhatikan saya dan mau berteman dengan saya Bu. Oh jadi begitu. Menurut Mbak Mita, yang dilakukan itu salah atau tidak? Salah. Mbak Mita masih ingat tidak keyakinan kelas yang sudah kita buat? Masih Bu. Sesuai tidak dengan keyakinan kelas kita? Tidak sesuai. Kira-kira yang tidak sesuai yang mana? Kurang menghargai orang lain. Ada lagi? Berperilaku positif Bu.
Kalau Mbak Mita sudah mengetahui kesalahan tadi, menurut Mbak Mita, hal yang harus dilakukan untuk memperbaiki kesalahan tadi apa? Yang pertama, saya minta maaf sama Bu Ika. Kemudian saya juga akan minta maaf kepada Bu Novi, dan saya berjanji tidak akan mengulangi perbuatan itu lagi, Bu. Oh ya sudah dilakukan ya Mbak Mita. Sekarang bisa kembali ke kelas. Ya Bu, terima kasih ya Bu. Ya sama-sama. Setelah saya mengikuti kegiatan diseminasi budaya positif, saya jadi mengetahui tentang segitiga restitusi. Jadi itu sangat bermanfaat bagi saya karena saya jadi mengetahui bagaimana cara penanganan permasalahan pada siswa sehingga nantinya siswa tersebut tidak merasa terhukum, terbebani begitu. Jadi siswa akan dapat terselesaikan permasalahannya dengan solusi yang tepat seperti itu. Terima kasih. Saya mengikuti diseminasi budaya positif, saya jadi mengetahui tentang segitiga restitusi yang itu sangat bermanfaat dalam menghadapi siswa yang bermasalah. Khususnya saya bisa jadi mengetahui bagaimana cara menstabilkan emosi anak sehingga anak secara alami bisa mengakui kesalahannya dan bisa memberikan solusi yang tepat kepada anak tersebut. Dan ini saya akan terapkan dalam menghadapi anak-anak yang membutuhkan penyelesaian masalah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.